Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melisa Sundari Putri, berasal dari kelas 4B D4 Akuntansi, nomor BP 1811021010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan metodologi penelitian saya yang judul penelitian saya adalah pengaruh work from home dan tingkat pengangguran terhadap pendapatan driver Gojek di Kota Padang. Untuk materi yang pertama, kita akan masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan, yang mana pendahuluan terdiri atas latar belakang. Merebaknya coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, merupakan sebuah wabah penyakit yang mematikan. Kejadian COVID-19 yang dilaporkan pertama kali pada tanggal 31 Januari 2020 di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Cina. Memasuki minggu ketiga April 2020, terdapat 170.000 lebih korban yang meninggal dan tercatat 640.000 yang sembuh dari 1,4 juta orang yang terkonfirmasi positif. Dikutip dari www.coronahelp.com April pada tahun 2020. Beberapa bulan terakhir, corona dengan begitu cepat menyebar dan menginfeksi manusia di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Indonesia mengumumkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak pengumuman tersebut, informasi mengenai penambahan pasien positif dan penyebaran yang begitu cepat membuat masyarakat menjadi semakin khawatir. Karena pada awalnya masyarakat menganggap bahwa COVID-19 ini hanyalah penyakit biasa dan dapat sembuh dengan sendirinya. Ternyata pendapat itu salah. Virus ini sangatlah brutal dan menginvasi siapapun yang berkontak dengannya tanpa terkecuali. Aktivitas dunia terhenti dan timbul ketakutan dan kepanikan di masyarakat terhadap para penderita. Mulailah timbul slogan stay at home, di mana masyarakat dilarang untuk tidak saling berkontak langsung antar sesama dan semua aktivitas kantor, pendidikan, perdagangan dipindahkan ke rumah. Menurut Iwan, pada tahun 2020, dalam kondisi mewabah ini, masyarakat lebih mudah terinfeksi COVID-19 jika mereka bekerja di luar. Namun, mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup jika mereka hanya berdiam diri di rumah. Ibu kota negara Indonesia, yakni DKI Jakarta, yang merupakan pusat perputaran bisnis di Indonesia, telah menerapkan kebijakan social distancing, work from home, dan pembatasan sosial berskala besar bagi aparat pemerintah, daerah, perusahaan, pendidikan, serta dilakukan pengurangan intensitas transportasi umum dengan beberapa pengecualian. Work from home adalah istilah yang digunakan untuk bekerja dengan jarak jauh, sehingga tidak harus pergi ke tempat untuk bertemu dengan orang lain. Menurut Crosby dan Moore pada tahun 2004, bekerja dari rumah menyiratkan pekerjaan berbayar yang dilakukan secara mendasar dari rumah, setidaknya 20 jam seminggu. Sementara, menurut Mustajab, yang berpendapat bahwa work from home merupakan perubahan organisasi dalam memberikan tugas, juga kewajiban kepada pekerja, dengan melarang pekerja untuk melakukan tugasnya di kantor maupun rapat di dalam ruangan. Kebijakan ini disambut dengan berbagai reaksi. Ada yang menyambut dengan positif dan ada juga yang meragukan apakah penerapan WFH ini akan efektif karena kurangnya siap masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Terdapat 3.290 perusahaan yang memberlakukan kebijakan WFH di Jakarta. Ini dikutip dari Disnatkernas DKI Jakarta pada tanggal 6 April 2020. Kebijakan tersebut memaksa banyak individu untuk meninggalkan kebiasaan lama untuk bekerja dari kantor, menjadi bekerja sepenuhnya di rumah.
Kebijakan ini juga memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian masyarakat. Menurut Warwick dan Rosan Fernando pada tahun 2020 menunjukkan bahwa COVID-19 dapat secara signifikan berdampak pada ekonomi global dalam jangka pendek. Ketika satu sektor tumbang, maka akan terkena dampaknya mempengaruhi sektor lain. Contohnya, jika sektor ekonomi terkena dampak, maka sektor-sektor lain seperti pariwisata, kesehatan, dan sosial juga turut merasakan. Karena tidak semua kegiatan perekonomian yang dapat menerapkan sistem kebijakan work from home. Di satu sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Namun di sisi lain, pandemi COVID-19 juga memberi dampak kepada masyarakat menengah ke bawah karena kurangnya persiapan masyarakat sehingga menyebabkan ekonomi masyarakat menjadi mati suri. Nah, akibatnya mereka banyak kehilangan pekerjaan karena di beberapa perusahaan atau tempat mereka bekerja harus mengurangi jumlah pekerja sehingga menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau disingkat dengan PHK yang menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Di Indonesia, memperkirakan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal kedua pada tahun 2020 akan bertambah sebanyak 4,25 juta orang. Itu bukanlah angka yang sedikit. Dengan meningkatnya angka pengangguran memberikan dampak luar biasa khususnya pekerjaan di bidang transportasi umum. Transportasi merupakan sebuah pelayanan di bidang jasa yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dengan menyadari bahwa pentingnya peranan transportasi, maka angkutan lalu lintas harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional dan mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang aman, lancar, cepat, dan murah. Di zaman digital ini, transportasi menjawab tantangan zaman yang memberikan kemudahan transportasi yang berbasis online, yang tidak hanya praktis digunakan tetapi juga murah dengan berbagai pilihan layanan, yang sering disertai dengan promo. Transportasi yang berbasis aplikasi online ini dikenal dengan istilah ojol atau ojek online. Sebelum pandemi, layanan transportasi online merupakan pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Asosiasi Ojek Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda Indonesia, jumlah pengemudi transportasi online di tahun 2020 sekitar 4 juta orang. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun sebelumnya, yakni 2,5 juta orang. Namun, setelah masa pandemi, penggunaan transportasi online mengalami penurunan dan dapat diperkirakan bahwa permintaan untuk perjalanan akan berkurang dan orang yang akan berpergian akan lebih sedikit. Gojek merupakan salah satu layanan aplikasi transportasi online yang terbesar di mana secara moneter merupakan bagian dari ekonomi kreatif untuk memaksimalkan dan melawan kisruh sistem transportasi massal saat ini. Penurunan transaksi di mitra Gojek mencapai 62-85% di masa pandemi ini. Berdasarkan beberapa alasan di atas, perlu adanya penelitian mendalam untuk melihat pengaruh work from home dan tingkat pengangguran terhadap pendapatan driver Gojek di Kota Padang. Selanjutnya kita akan membahas batasan masalah. Penelitian kali ini akan mengangkat variabel work from home dan tingkat pengangguran serta bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan driver Gojek di Kota Padang. Karena pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus terhadap UMKM sehingga agar mendapat informasi yang baru dan lebih mendalam, maka penelitian sekarang dicukupkan untuk membahas dua variabel dan mengganti variabel terikatnya itu adalah pendapatan driver Gojek di Kota Padang. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimana pengaruh work from home terhadap pendapatan driver Gojek di Kota Padang. Dan yang kedua,
bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap pendapatan driver Gojek di Kota Padang. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh work from home terhadap pendapatan driver Gojek di Kota Padang dan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap pendapatan driver Gojek di Kota Padang. Untuk manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kontributif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sosial. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti terkait pengaruh work from home dan tingkat pengangguran terhadap pendapatan driver Gojek di Kota Padang. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar dalam mengembangkan penelitian selanjutnya. Yang kedua itu adalah manfaat praktis. Ini merupakan bentuk kontribusi pemikiran kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya pengemudi ojek online. Nah, untuk sistematika penilaian, yang pertama itu adalah bab 1, pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Untuk bab kedua itu adalah tinjauan pustaka, di mana pada bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian terdahulu serta pengembangan kerangka pemikiran teoritis. Bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, teknik pengambilan data, analisis data, dan informan. Untuk bab keempat itu adalah hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai gambaran umum pengamatan, hasil pengamatan, dan pembahasan. Dan bab kelima yaitu adalah kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 3 yaitu adalah metodologi penelitian. Untuk yang pertama itu adalah variabel penelitian. Variabel dependen di sini merupakan pendapatan driver Gojek, sedangkan variabel independen terdiri dari work from home dan tingkat pengangguran. Selanjutnya itu adalah jenis dan sumber penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Punch, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka dan dapat dihitung dan berbentuk numerik. Sedangkan menurut Sugiono pada tahun 2014, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung tanpa perantara. Pengumpulan data dari data primer diperoleh dengan membagikan kuesioner melalui jejaring sosial kepada driver yang ada di Kota Padang. Menurut Indriantoro dan Supomo pada tahun 2012, data tersebut diperoleh menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Nah, selanjutnya itu adalah populasi dan sampel. Menurut Indriantoro dan Supomo pada tahun 2016, populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah driver transportasi online atau Gojek yang ada di Kota Padang, dan sampelnya digunakan yaitu hasil dari tanggapan responden terkait pernyataan yang diberikan. Next, metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data akan menggunakan angket atau kuesioner. Pengumpulan data penelitian akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada driver Gojek di Kota Padang. Kuesioner tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan yang bersifat umum.
Bagian kedua berisi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan work from home dan tingkat pengangguran. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pernyataan dengan menggunakan skala Likert. Model skala Likert adalah skala penilaian untuk mengukur pendapat, persepsi, dan sikap seseorang atau sekelompok orang dengan memberikan rentang nilai. Skala Likert menggunakan skala penilaian dari 1 sampai dengan 5 untuk mendapatkan jawaban sangat tidak setuju sampai dengan jawaban sangat setuju dengan memberi tanda silang pada jawaban yang akan dipilih oleh responden pada lembar kuesioner. Penilaian kuesioner terdiri atas 1 bernilai sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Selanjutnya itu adalah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan melalui media sosial. Hal ini dikarenakan lebih mudah dalam mengumpulkan data dan menghemat biaya karena tidak perlu adanya selebaran-selebaran yang diberikan kepada responden. Prosedur penelitian. Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data ini adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang sudah terkumpul. Analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Maka data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu. Adapun alat analisis yang digunakan yaitu adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu alat ukur. Dalam hal ini, yaitu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner tersebut mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Kuesioner dikatakan valid jika signifikasi lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, kuesioner dikatakan tidak valid jika signifikasi lebih besar dari 0,05. Next, uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya untuk mengukur suatu objek yang akan diukur dan untuk melihat konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. Namun sebaiknya uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel pada lembar kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui konstruk variabel mana yang tidak reliabel. Perhitungan reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha. Jika nilai Cronbach's alpha atau A besar dari 0,60 maka instrumen reliabel. Yang kedua, Cronbach's alpha atau A kecil dari 0,60 maka instrumen tidak reliabel. Selanjutnya itu adalah uji asumsi klasik. Untuk menguji apakah persamaan garis regresi yang diperoleh linier dan bisa dipergunakan untuk melakukan peramalan, maka harus dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov,
yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif relatif hasil observasi dengan distribusi kumulatif teorinya dalam Raditya. Model regresi yang digunakan akan dinyatakan telah terdistribusi normal jika nilai asimsik atau 2 Taylor lebih besar dari 0,05. Untuk melihat normalitas residualnya dapat juga dilakukan dengan cara analisis grafik, yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain itu, bisa juga dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Yang kedua itu adalah uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas merupakan suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel independen berkolerasi sempurna atau mendekati sempurna dengan variabel independen lainnya. Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Salah satu cara yang biasa digunakan untuk mendeteksi adanya gejala multikoliniaritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance influence factor. Cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikoliniaritas adalah nilai tolerance yang besar sama 0,10 atau sama dengan nilai FIF kecil dari 10. Yang ketiga itu adalah uji heteroskedastisitas. Tujuannya penyimpangan terhadap asumsi klasik yang terjadi jika terdapat gejala heteroskedastisitas, yaitu suatu kondisi di mana variabel dalam model tidak sama. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Adanya gejala heteroskedastisitas bisa dilihat melalui grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residual shredsheet. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot atau antara shredsheet dan ZPRED. Selanjutnya, uji kelayakan modal atau uji F dan R kuadrat. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi, yaitu variabel-variabel yang digunakan model mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis. Dua indikator yang digunakan untuk menguji kelayakan model adalah uji ANOVA atau uji F. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen. Apabila hasil uji F adalah signifikan atau nilai probabilitas besar dari 0,05, maka hubungan antar variabel bebas adalah signifikan, memengaruhi variabel terikat, dan model regresi yang digunakan dianggap layak uji. Selain itu, uji F ini juga bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Selanjutnya, itu adalah koefisien determinasi atau adjust R kuadrat. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 kecil dari R kuadrat kecil dari 1. Koefisien determinasi yang mendekati suatu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Penggunaan R-square adalah
biasa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan variabel independen ke dalam model, maka R² pasti meningkat. Tidak peduli apakah variabel independen tersebut berpengaruh signifikan atau tidak. Tidak seperti R², nilai adjust R² dapat naik atau turun apabila terdapat tambahan variabel independen ke dalam model. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan adjust R² untuk mengevaluasi model regresi terbaik. Yang terakhir itu adalah uji hipotesis atau uji T. Uji T digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel independen. Hipotesis yang dipakai adalah H0 BI sama dengan 0, artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. HA BI besar dari 0, artinya suatu variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian dengan tingkat signifikasi atau alfa sama dengan 0,05 ditentukan sebagai berikut. Apabila T hitung besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, apabila T hitung kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.